Apa iya nih kakek moyang Mbak Alawi ini palsu kan gitu. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak ya. Waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Mbak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan teriakan yang seperti viral di media manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang merekam. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang waktu itu. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman ya. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan, bahkan di situ ada si Saripudin. Kupikir cerdas, rupanya blow on juga. Jadi di situ ada Sarifuddin, Kiai Saripudin, atau dikenal dengan wali TikTok, ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalifus syar'i, karena tafsirnya adalah secara isyari. Okay. Lalu di situ berkat karomah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tertarik untuk ya mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Iman dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan ya, adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya tidak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan Iman. Oh, berarti ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa begini. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Kami penentang Wahabi di Aceh, diusir Wahabi itu. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Iman dengan si Wahabi ini, inisial akunnya Nasab Palsu ya, yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video di Tarim segala macam itu. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh, soal masalah nasab kaji terus, jangan berhenti kepada satu bidang, tapi hati-hati jangan disusupi atau jangan ditunggangi, kata beliau. Kalau ditunggangi, sekali ketahuan ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan ya Allah bertempat di aras. Selesai ya. Maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si nasab palsu Wahabi ini, kata saya.
mereka mengeluarkan statement, Tengku tidak tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini. Kata mereka, oh begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis iman rungkat saya buat kali ini gitu. Dan saya melihat sejarah ya, sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya ya. Dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah mungkin ya. Saya bikin organisasi saya ya difitnah dengan berbagai cara. Sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi, itu keluar dari grup ya. Ya sudah, itu saya anggap. Terus kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri Said, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum ya, yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Fuad Pleret itu. Itu informasi yang saya dapat ya. Dan itu daripada sahibul hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan mungkin kecoplosan. Jadi ketika saya mendengar kecoplosan laporan itu ke saya masih bersabar ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Alawi ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement ya, kembali kepada khitah mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut. Dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.